Selamat pagi saudara-saudara, sebelum kita memulai membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang apapun. Sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, kami rindu untuk membaca Alkitab Tuhan, untuk melandasi hidup kami dengan kebenaran-Mu. Oleh sebab itu kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Keturunan Yehuda dari cabang lain. Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hezron, Karmi, Hur, dan Syobal. Reaya anak Syobal memperanakan Yahat, dan Yahat memperanakan Ahumai dan Lahat. Itulah kaum-kaum orang Jorah. Inilah orang-orang Etam, Ijrel, Isma, dan Idbas. Nama saudara perempuan mereka ialah Hejelelponi, lalu Penuel bapa Gedor, dan Ezer bapa Husa. Itulah keturunan Hur anak sulung Efrata bapa Betelam. Asyur bapa Tekoa mempunyai dua istri, yakni Hela dan Naara. Naara melahirkan baginya Ahuzam, Efer, Temeni, dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara. Anak-anak Hela ialah Jered, Yejohar, dan Etnam. Kos memperanakan Anuk, Hadzobeba, dan kaum-kaum Ahalhel bin Harum. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kelub saudara Suha memperanakan Mehir, dialah ayah Eston. Dan Eston memperanakan Bet-Rafa, Pasea, dan Tehina. Bapa Irnahas itulah orang-orang Reka. Anak-anak Kenas ialah Ornil dan Seraya, dan anak-anak Ornil ialah Hatat dan Meonotai. Dan Meonotai memperanakan Ofra. Seraya memperanakan Yoab bapa lembah tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang. Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela, dan Naam. Dan keturunan Ela ialah Kenas. Anak-anak Yehaleleel ialah Jifa, Tirea, dan Asareel. Anak-anak Ezra ialah Yeter, Meret, Yefer, dan Yalon. Itulah anak-anak Bika, putri Firaun yang telah dikawini Meret. Perempuan ini melahirkan Miriam, Samai, dan Isba bapa Estemoa. Istri Meret perempuan Yehuda itu melahirkan Iret bapa Gedor dan Heber bapa Soko, dan Yekutiel bapa Janoha. Anak-anak istri Hodia saudara perempuan Naham adalah Abu Kehila orang Garmi itu, dan Estemoa orang Maaka itu. Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Benhanan, dan Tilo. Anak-anak Ise ialah Johet dan Ben-Johet. Keturunan Sela anak Yehuda ialah bapa Leka dan Lada, bapa Maresa, dan kaum-kaum para pengusaha kain lenan alus di Bet Asyebea. Lalu Yokim dan orang-orang Kozeba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab, dan kemudian pulang ke Betelem. Riwayat itu tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam, dan Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Keturunan Simeon. Anak-anak Simeon ialah Nemuel, Yamin, Yarib, Jera, dan Saul. Anak orang ini ialah Salum. Anak orang ini ialah Misbam. Anak orang ini ialah Mismah. Keturunan Mismah ialah Hamuel anaknya. Anak orang ini ialah Jakur. Anak orang ini ialah Sime. Sime mempunyai 16 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan, tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak. Seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti Bani Yehuda. Mereka diam di Berseba, Molada, Hazar Sual, Bilha, Ejem, Tolat, Betuel, Holma, Jiklak, Bet Markabot, Hazar Susim, Bet Biri, dan di
Saaraim. Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja, dan desa-desanya ialah Etam, Ain, Rimon, Token, dan Asan, 5 perkampungan, juga segala desanya yang di sekitar perkampungan-perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka, dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri. Dan Mesobab, Yamlek, Yosa bin Amazia, Yoel, Yehu bin Yosibia bin Seraya bin Asiel, Elio, Enai, Yaakobah, Yesohaya, Asaya, Adil, Yesimiel, Benaya, Zija bin Sife bin Alon bin Yedaya bin Simri bin Semaya. Orang-orang ini yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka, keluarga-keluarga mereka, makin bertambah banyak. Oleh sebab itu mereka pindah ke arah Gedor sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka. Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik. Negeri itu luas, aman, dan sentosa. Orang-orang yang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham. Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia, Raja Yehuda, dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meuniim yang terdapat di sana dan menumpas mereka. Demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu, sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka. Dan sebagian dari mereka dari Bani Simeon sebanyak 500 orang pindah ke pegunungan Seir. Sebagai kepala mereka ialah Pelaca, Nearia, Refaya, dan Uziel, anak-anak Isai. Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri, lalu mereka diam di sana sampai hari ini. Suku-suku yang di seberang sungai Yordan, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung. Tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel itu, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Keturunan Yoel ialah Semaya, anaknya. Anak orang ini ialah Gog. Anak orang ini ialah Sime. Anak orang ini ialah Mika. Anak orang ini ialah Reaya. Anak orang ini ialah Baal. Anak orang ini ialah Beera yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat Pilneser, Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya seperti tercatat dalam silsilah. Menurut keturunan mereka ialah Yeiel kepala, lalu Zakaria, dan Bela bin Azaz bin Sema bin Yoel. Dialah yang diam di Aroel dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baal Meon, dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Silka. Yoel adalah kepala, dan Safom orang kedua, juga Yainai dan Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut pua-pua mereka ialah Mikael, Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Zia, dan Eber, 7 orang. Itulah anak-anak Abihail bin Huri bin Yaroa bin Gilead bin Mikael bin Yesisai bin Yado bin Bus. Ahi bin Abidiel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka. Mereka diam di Gilead, di Basan, dan di segala anak kotanya, dan di segala tanah pengembalaannya Saron sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Dari Bani Ruben orang Gad dan setengah suku Manasye ada 44.760 orang yang sanggup berperang.
orang-orang yang tangkas yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodak. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan untanya, 50.000 ekor kambing domba, 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku Manasye diam di negeri itu mulai dari Basan sampai Baal, Helmon, Senir, dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala pua-pua mereka: Hefer, Ise, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawia, dan Yadiel, orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan para kepala pua-pua mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzina dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul yakni Tilneser raja Asyur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Hala, Habor, Hara, dan sungai negeri Gozan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Suku Lewi. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Izhar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Eleazar memperanakan Pinehas, Pinehas memperanakan Abisua, Abisua memperanakan Buki, memperanakan Uzi, Uzi memperanakan Jeranya, Jeranya memperanakan Merayot, Merayot memperanakan Amario, Amario memperanakan Ahitub, Ahitub memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Ahimaas, Ahimaas memperanakan Ajaria, Ajaria memperanakan Yohanan, Yohanan memperanakan Ajaria. Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Ajaria memperanakan Amaria, Amaria memperanakan Ahitub, Ahitub memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Salum, Salum memperanakan Hilkia, Hilkia memperanakan Ajaria, Ajaria memperanakan Seraya, Seraya memperanakan Yojadak. Yojadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson, Libni, dan Simei. Anak-anak Kehat ialah Amram, Izhar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari ialah Mali dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam pua-pua mereka. Daripada Gerson ialah Libni anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima, dan anak orang ini ialah Yoa, dan anak orang ini ialah Idol, dan anak orang ini ialah Yera, dan anak orang ini ialah Yetrai. Keturunan Kehat ialah Aminadab anaknya, dan anak orang ini ialah Korah, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Ebyasap, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Ulir, dan anak orang ini ialah Uzia, dan anak orang ini ialah Saul. Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot, dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Jofai, dan anak orang ini ialah Nahab,
dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana. Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung, dan anak yang kedua ialah Abia. Keturunan Merari ialah Mali, dan anak orang ini ialah Libni. Anak orang ini ialah Sime, dan anak orang ini ialah Uza. Dan anak orang ini ialah Simea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini ialah Asaya, penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman penyanyi itu anak Yoel bin Samuel, bin Elkana bin Yeroham, bin Eliel bin Toa, bin Zub, bin Elkana, bin Mahal, bin Amasai, bin Elkana, bin Yoel, bin Azaria, bin Jefania, bin Tahat, bin Asir, bin Ebyasafat, bin Korah, bin Isar, bin Kehat, bin Lewi, dan bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asap, saudara sesukunya, yaitu Asap bin Berekia bin Simea, bin Mikael bin Baasia bin Malkia, bin Etai bin Zera bin Adaya, bin Etan bin Jima bin Sime, bin Yahat bin Gerson bin Lewi. Di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi bin Abdi bin Maluk, bin Hasabia bin Amazia bin Hilkia, bin Amji bin Bani bin Semer, bin Mali bin Musi bin Merari bin Lewi. Keturunan Harun, saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel tepat seperti yang diperintahkan Musa hamba Allah itu. Inilah keturunan Harun, Eleazar anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Jeraiah, dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan anak orang ini ialah Zadok, dan anak orang ini ialah Ahimaas. Kota-kota orang Lewi, inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka. Kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi mereka lah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah pengembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefun. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron kota perlindungan itu, kemudian Libna dengan tanah-tanah pengembalaannya dan Yatir. Lalu Estemoa dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hilen dengan tanah-tanah pengembalaannya, Debir dengan tanah-tanah pengembalaannya, Asan dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bet Semes dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah pengembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Anatot dengan tanah-tanah pengembalaannya. Seluruh kota-kota mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka. Dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka diberikan 13 kota dari suku Isakar, dari suku Asyir, dari suku Naftali, dan dari suku Manasye yang Basan. Kepada keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah pengembalaannya.
Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi yang mereka sebutkan nama-nama dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan itu dengan tanah-tanah pengembalaannya di pegunungan Efraim, lalu Gezer dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yomeam dengan tanah-tanah pengembalaannya, Bet Horon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Gad Rimon dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Manasye yang setengah itu, Aner dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bileam dengan tanah-tanah pengembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu, Golan yang dibasan dengan tanah-tanah pengembalaannya, lalu Asitarot dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Isakar, Kades dengan tanah-tanah pengembalaannya, Deberat dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ramot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Anem dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Asyir, Masal dengan tanah-tanah pengembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hukok dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Naftali, Kades yang di Galilea dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hamon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Kiryataim dengan tanah-tanah pengembalaannya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Jebulan, Rimono dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Tabor dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan di seberang sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur sungai Yordan diberikan dari suku Ruben, Bejer yang di padang gurun dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Gad, Ramot di Gilead dengan tanah-tanah pengembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah pengembalaannya, Esibon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yeser dengan tanah-tanah pengembalaannya. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah mengkuning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kembali ke Galilea. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut kepada pesta itu.
Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu hari ini sehingga kami dapat membaca Alkitab. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan yang kami perlukan setiap hari. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami selalu bersyukur atas apapun Tuhan berikan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Hidup kami akan senantiasa berkecukupan di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.